Guys, bro semua, nampaknya rekaman percakapan yang bocor ke publik dan menghebohkan netizen adalah sesuatu yang sudah diketahui antara pihak Novi dan pihak Densu. Jadi ini bukan sesuatu yang wow, justru bagi saya nih netizen kena prank, juga Farhad Abbas istilahnya dia udah diwaspadain ya, sebagaimana di percakapan video ini sudah diwaspadai bahwa kemungkinan akan merekam ini dan akan mengupload ini pada suatu hari atau suatu saat. Coba kita dengarkan nih bagaimana selengkapnya percakapan antara Pratiwi Novianti dan Bang Densus soal rekaman yang bocor dan sempat menghebohkan dunia media sosial ya. Bagi saya sih ini hal biasalah, nggak usah terlalu ditanggapi berlebihan sih teman-teman semua. Apa bisa kena masalah? Itu sih masuknya tuh Bang, sebenarnya bukan ke yang menyebarkan iya, tapi kan sumbernya dulu dicari tahu, sentralnya di situ. Ya anggaplah sumbernya gua nih misalnya, berarti gua bisa kena gitu walaupun bukan gua yang nyebarin. Iya, dia harus begitu, sumbernya dulu. Gimana sih maksudnya kalau kasus kayak begitu? Jadi kan misalkan nih itu kan menyebar tuh, nah yang rekam misalkan abang gitu. Nah titik sentralnya kan yang dicari tahu di abang dulu nih, abang ngirimnya kemana dulu gitu, ditelusurin begitu. Kalau dilaporkan ya guanya kan? Iya. Jadi pihak jadi saksi dulu. Jadi kalau misalnya dia ternyata nyebar ke sini nih, misalnya nyebar ke sono kan, misalnya, terus nggak ketahuan deh orang yang nyebarin siapa gitu. Pasti ketahuan Bang, nggak mungkin nggak. Apalagi IT ya, IT itu sekarang gampang banget. Oke, anggaplah ketahuan nih. Terus yang dipidanakan, yang bersalah siapa itu kalau kayak begitu? Jadi yang pertama itu kan itu tuh masuknya ke illegal access kan Bang. Jadi misalkan nih dilihatnya adalah akses siapa yang kemudian dibobol. Misalkan abang yang kemudian ikut, anggap aja lah misalkan dua-duanya merekam misalkan gitu ya. Abang merekam, dia merekam buat kemudian disimpan. Kemudian yang beredar pertama kalinya dari siapa? Misalkan dari dia gitu, kemana? Misalkan ke aku nih, nah akunya kan kemudian menyebarkan ke siapa? Ke Teteh. Jadi sentral pertama yang dicari tahu kan terakhir nih, ujungnya dulu nih Teteh, nanti disebarkan oleh siapa? Disebar Teteh dari aku, kemudian akunya dari siapa? Kalau berhenti di aku, sedangkan yang punya induknya adalah Bang Densu, maka kemudian aku yang melakukan illegal access gitu. Tapi kalau misalnya gua yang ngasih ke orang itu, terus orang itu yang posting, gua bisa kena nggak? Maksudnya gimana Bang? Misalnya ini kan aku yang rekam nih misalnya, terus aku kasih ke si A, oke? Terus tanpa aku tahu si A ini upload gitu kan, untuk tujuan tertentu lah, ya pasti tujuannya ngadu domba lah ke arah sana. Nah, Novi tersinggung, dia laporin lah si rekaman ini. Nah, saya posisinya sebagai orang itu bagaimana? ITE Bang, kalau itu ITE. Jadi illegal access-nya nggak masuk karena dia nggak mencuri data secara langsung, tapi ITE-nya masuk mutlak. Karena tujuan dia menyebarkan itu apa? Nah, itu tadi kayak misalkan Teteh kemarin penggiringan opini kah, adu domba gitu ya, sehingga diketahui halayak ramai. Yang mutlak masuk adalah UU ITE-nya dulu, baru kemudian kalau dia dapatkan akses itu secara ilegal maka masuk ke illegal access gitu. Berarti gue yang kena? Enggak, kalau abang kemudian, jadi begini Bang, illegal access itu pengambilan secara ilegal kan. Misalkan nih abang yang punya, terus apakah abang kena? Kalau abang menyimpan sendiri nggak kena. Oke, tapi kan gue kasih nih misalnya ke istriku misalnya. Terus istriku pergi naikin tanpa sepengetahuan aku, alasannya aku nggak tahu ya istriku naikinnya. Yang kena siapa ya? Istri abang. Oh, gue nggak kena ya? Nggak kena dong.
Karena istri abang ngambil di abang bukan kemudian dengan cara ilegal, abang ngasih gitu. Tapi maksudnya untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dipublish. Oh berarti istri gue yang kena, ibaratnya begitu tuh. Iya. Berarti gue nggak kena. Abang nggak kena. Nanti dikira aku nyebar-nyebar. Ini perumpamaan ya guys ya, bukan istri gue nyebar-nyebar ya. Jangan. Ini netizen ini jangan pikir istri gue nyebar ya, bukan ya. Bukan. Kita nggak ada masalah ya dengan masalah penyebaran ya. Ya malah kita yang dirugikan ya. Jadi berarti gue bisa selamat dong. Iya, karena abang kan pemilik dan kemudian menyerahkan itu, mengirimkan itu secara sukarela. Tapi untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dipublish. Pinter ya. Bisa curang di situ ya. Jadi dia bisa celakain orang yang naikin ya. Jadi orang yang naikin yang celaka ya. Waduh, berarti nggak ada gunanya ya. Gue soalnya gue mau telepon Farhat. Soal perekaman ya, Bang? Iya, karena gue mau tahu, lu kan yang rekam, terus kenapa bisa tersebar? Karena itu kan gue bilang jangan direkam. Tapi untungnya gue udah sampaikan sama Novi dari waktu itu. Nah, cuma memang pasti orang jadi multitafsir kan. Karena orang pasti menyangka gue itu bermain dua muka. Ya memang muka gue dua ya, kadang di belakang gitu ya. Tapi nggak ada masalah karena kan memang gue jujur apa adanya aja gitu. Silakan bertanya Novi, betul orangnya ada di sini. Gitu. Jadi dari awal itu memang gue coba cari tahu kenapa Farhat itu ngubungin gue dan dia WA gue banyak hal tentang Novi. Itu kan udah gue kirimin kan Nov ya, yang masalah video lu lah, apalah segala macam dipermasalahkan. Terus gue mau cari tahu ini sebenarnya apa sih? Apakah ada orang yang nggak suka sama Novi, kemudian nyampein ke Farhat, atau mungkin Farhatnya yang mengada-ngada? Get up to 12% off your first untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi gue bilang sama Novi waktu itu, Nov, ini kan Farhat ada ngomongin gue, dia minta dibantu mediasi. Gue bilang, ya nanti gue coba hubungin Novi. Cuma kan Novi waktu itu merasa belum siap untuk mediasi, benar kan Nov ya? Jadi setelah itu dia ada hubungin gue berapa kali, menanyakan kenapa nggak bisa mediasi. Saya bilang orangnya belum mau, gimana orangnya mau, orang lo laporin polisi, gue bilang. Ya susah lah, gue bilang, gue mediasiin susah, gue bilang. Nah setelah itu kemudian dia ngirim-ngirimin gue tuh beberapa ya narasi-narasi sih supaya gue kemakan kan. Terus gue bilang sama Gary kayaknya Nov, gue bilang, Ger, ini si sama Gary sama Brian, gue bilang ini si Farhat ini apa ya maksudnya? Gue nggak ngerti segala macam video lu dikirim ke gue lah, apalah segala macam. Tahu kan itu Nov? Iya tahu. Terus ya udah akhirnya pada saat gue teleponan sama dia, terus gue bilang sama kamu, kayaknya feeling gue direkam deh omongan gue, tapi kan gue udah izin ke lu kan. Jadi gue minta maaf juga ya Nov ya, di situ gue gibah kayak emak-emak untuk mencari informasi, gue mohon maaf ya. Namanya kita lagi mencari informasi kan harus jago cara mainnya gitu loh. Cuman lu dengar sendiri kan isinya kan. Maksudnya siapa yang ngomong, siapa yang bernarasi, lu tahu kan, lu paham kan. Terus kan gue bilang kalau nggak bener nggak boleh ya, gue bilang karena gue sih nggak tahu kalau masalah dia narkoboy apa segala macam, gue nggak tahu. Tapi kalau masalah itu yang AA itu gue pernah dengar, cuman gue kagak tahu nih benar tidaknya. Terus dia bilang enggak bang, itu begini, itu begitu, ini begini, itu begitu. Terus dalam hati gue, kok dia yakin banget ya? Gue bilang, akhirnya ujung-ujungnya narasi doang. Makanya gue samperin, gue ributin, bawa nama gue. Kan gue udah bilang gue orang tengah. Maksudnya kalau lu bicara sesuatu tentang orang, lu harus punya bukti juga. Dan itu kan obrolannya kan obrolan bukan untuk di ranah publik ya, ngerti ya Nov ya?
Cuma gue udah feeling nih ada kejahatan di balik ini semua nih. Gue bilang ini pasti nanti one day dia pasti akan gunakan ini. Kan gue sampein ke lu kan. Betul banget. Iya, jadi intinya begitu Mbak. Supaya Mbak sebagai kuasa hukumnya juga tahu, supaya sama-sama enak. Karena kan saya pribadi dari awal tetap di tengah. Kalau Novi nggak salah, saya bilang dia nggak salah. Kalau Novi ada bikin salah, saya juga pasti tegur baik-baik. Supaya dia juga baik lah gitu loh, dilihat orang juga bagus. Karena yang nyerang dia banyak banget kan. Iya aman sih bang, kalau itu mah aman, Teteh mah. Iya. Teteh juga cerita ke saya udah tahu soal itu. Iya. Tadi malam cerita pagi ya Teh kita ya Teh ngobrol. Tadi pagi. Pagi Kan aku taunya tengah malam kan rame. Ini ada apa kok rame banget yang ngetek terus ngetek di mana di TikTok terus di sosial media lain. Aku mikirnya ada apa kok rame-rame aja, pas aku lihat lah kok ini mah kita udah tahu, makanya aku langsung koordinasi sama Mas Geri, langsung koordinasi sama Mbak Disna gitu, pihak dari Setara Institut seperti itu. Iya, tapi gue juga minta maaf ya Novia. Jadi jatuhnya gue kesannya ngegibahin lu. Emang sih ngegibahin sih. Gue pengen cari tahu juga supaya lu juga dapet informasi. Jadi enak juga lu mainnya. Supaya lu juga diserang kiri kanan juga bagus biar adil mainnya. Lama-lama mentalnya kuat bang, iya mah. Tadi ya percakapan yang jelas sekali bahwa ini rekaman sudah lama ternyata ya, dan Bang Densu akhirnya mohon maaf kepada Pratiwi Novianti, tapi bagian daripada strategi kan, aduh lucu lah. Oke lah Bray Bro sekalian, lebih bagus kalau saya ini soal masalah ini udah skip ya sebagai netizen. Kalau saya skip, kita melihat kasus jauh yang lebih besar, kasus-kasus yang berurusan berkaitan dengan peluang dan potensi untuk bangsa dan negara kita ini jauh lebih baik, dan kehidupan masyarakat akan jauh lebih sejahtera dan makmur. Urusan soal donasi ini